صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: وبحفظ عين ولسان. Itu sambung. Fattaubu. Sekejap. Tanda sekejap. فالتوب مفتاح لكل إطاعة وأساس كل الخير أجمع أشملا، فإن ابتليت بغفلة أو صحبة في مجلس فتداركن مهرولا. Fattaubu miftahun likulli ita'atin. Taubat itu adalah kunci bagi semua ibadah. Taubat itu adalah kunci bagi semua ibadah. Nah, itu perbincangan kita ya. Kunci dengan makna pembuka. Ya. Taubat itu adalah kunci. Kunci dengan makna pembuka. Pembuka segala ketaatan. Taubat itu adalah kunci. Nah, kunci ai pembuka segala ketaatan. Nah, dengan maksud ya, seperti disyarahkan dalam kitab Asrarul Aulia ya. Nah, katanya ketaatan itu tidak akan berlaku tanpa adanya taubat. Nah, apa maksud tidak akan berlaku? Bermaksud tidak bermakna. Ya. Ketaatan itu tidak bermakna tanpa taubat. Nah, itu penjelasan. Nah, ini bagaimana kaitannya ya? Nah, kaitannya adalah berdasarkan pelajaran kita asasul usul, taubat itu adalah sifatnya rohaniyah mukmin, gitu kan? Nah, bagaimana kita akan bagaimana berlaku ketaatan sekiranya kita tidak mempunyai rohaniyah mukmin. Nah, itu ya, keterkaitannya di situ. Ya, ketika kita tidak mempunyai rohaniyah, ketika kita tidak ada rohaniyah mukmin, rohaniyah sebagai rohaniyah orang yang beriman, nah, mana mungkin ketaatan kita itu dikira sebagai ketaatan. Nah, itu alasannya, ilatnya itu penting. Ya kan?
Nah, ini bermaksud ketaatan bukanlah pelaksanaan anggota badan kita semata-mata. Nah, ketaatan itu melibatkan rohaniah dan jasmaniah. Nah, itu fakta yang telah kita muktamadkan sudah. Ya kan? Ketaatan itu adalah kombinasi antara rohaniah dan jasmaniah. Nah, sekiranya berlaku dengan salah satu, selalunya berlaku secara jasmaniah, tidak dengan rohaniah. Nah, ketaatan itu tidak dikira sebagai ketaatan. Ya kan? Berdasarkan kepada surah Al-Munafiqun, ayat yang kita baca itu kan. Nah, sampai-sampai orang munafiqun itu salat di belakang Nabi, puasa di belakang Nabi, taat apa yang dianjurkan oleh Nabi, nah mereka melaksanakan. Tetapi Allah mengklaim, Allah meletakkan mereka tetap sebagai pembohong juga, gitu kan? Innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang munafik itu pembohong, pendusta. Jadi berdasarkan kepada ayat itu, nah memberi faham kepada kita bahawa kenapa taubat itu disebutkan sebagai kunci, disebutkan sebagai pembuka segala ketaatan. Kemudian disyarahkan bahawa ketaatan itu tidak memberi makna apapun sekiranya tidak ada sifat taubat. Ya kan? Tidak ada sifat taubat di dalam diri, di dalam rohaniah kita. Itu. Masya Allah. Nah, yang kedua, terkait dengan taubat juga kita bercakap ya. Kalau tadinya kunci, nah sekarang yang kedua, taubat itu adalah jalan kemenangan. Jalan kemenangan agama katanya. Ya. Jalan kemenangan agama. Kemenangan ataupun kejayaan. Ya. Nah, adapun istilah kejayaan lazim diterjemahkan pada surah Al-Mu'minun. Ya. Diterjemahkan pada surah Al-Mu'minun ayat pertama sehingga ayat kelima. Keenam kah? Qad aflahal mu'minun, qad aflaha, falaha, faliha. Itu maknanya kejayaan. Ya kan? Dan makna secara tafsiran boleh saja diterjemahkan dengan kemenangan boleh. Tapi makna yang lebih dominan adalah kejayaan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berjaya orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang salat di dalam, mereka yang khusyuk di dalam salat, gitu kan? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka-mereka yang terbebas daripada lagha. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka-mereka yang menginfakkan rezeki. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka-mereka yang menjaga maruah. Nah, keempat yang disebutkan itu, salat, membebaskan diri daripada lagha, menginfakkan rezeki, kemudian menjaga maruah. Nah, itu semuanya dikaitkan dengan agama. Ya. Semuanya itu dikaitkan langsung dengan agama. Nah, jadi jalan kemenangan agama, jalan kemenangan ataupun kejayaan dalam beragama ada kaitannya dengan taubat. Ada kaitan dengan taubat. Nah, kita sebut sudah tadi, taubat itu mewakili rohaniah. Sedangkan solat dan sebagainya yang kita sebut jalan agama tadi mewakili jasmaniah. Ya, mana mungkin tertegaknya perkara jasmaniah tanpa terkait dengan rohaniah. Begitu. Kemudian katanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Dan termasuk juga jalan kejayaan. Ya. Jalan kejayaan tadi termasuk juga kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, itu pun ada di taubat. Masya Allah.
Yang kedua, fakta yang ketiga, taubat adalah fondasi, dasar. Taubat adalah dasar. Itu. Taubat adalah dasar segala kebaikan. Segala kebaikan. Dasar segala kebaikan. Apa maksud segala kebaikan? Ya, apa saja yang dinamakan, apa saja yang diartikan dengan kebaikan. Nah, taubat itulah kuncinya. Katanya untuk membangun makam-makam. Untuk membangun makam-makam. Membangun berarti mengembangkan. Ya kan? Untuk mengembangkan, untuk meningkatkan makam-makam. Nah, itu kita belajar sudah, advance sudah kita. Daripada makam awam, daripada tiada makam zero kepada makam awam, daripada makam awam kepada tawabin. Meningkat kita dari tawabin kepada muhafizin, meningkat lagi muhafizin kepada muqarrabin, meningkat lagi muqarrabin kepada salihin, meningkat lagi dari salihin kepada syuhada, meningkat lagi daripada syuhada sampai siddiqin. Nah, itu makam-makam. Nah, rupanya untuk meningkatkan makam-makam itu, kuncinya adalah taubat. Masya Allah. Nah, ini bermaksud jika kita tidak menjadi ahli taubah, nah, makam-makam kita tidak terangkat, makam-makam kita tidak berkembang. Nah, itu maksudnya. Terhenti di situ saja. Kalau awam, terhenti di awam itu saja. Padahal daripada garis dasar mau ke awam itu pun, nah, menuntut taubat juga kan. Nah, sebab mungkin saja kita keluar daripada asfal. Kita keluar daripada mengikut nafsu. Atau lebih besar mungkin kita keluar daripada mengikut iblis. Atau mungkin saja kita keluar daripada syirkah. Kan? Atau mungkin saja kita keluar daripada kafara, daripada kafir. Nah, apapun kedudukan asfal, nah, mungkin saja kita keluar dari sana. Ya kan, Mizi? Nah, berdasarkan kepada fakta. Ya kan? Maqam asfal. 1, 2, 3, 4. Nah, kita mungkin di sini, kan? Jika kita keluar daripada sini, kita tidak terus melonjak kepada awam. Ya, kita keluar dari sini, kita akan berada di sini, garis ini. Fahamkah? Nah, garis ini tidak ada sebutan. Yang ada sebutan di sini saja. 2 di sini. Begitu. Awam, tawabin. Nah, adapun yang mempengaruhi kita keluar dari sini sampai ke sini, sampai di titik ini ya, taubat juga. Kan? Nah, yang mempengaruhi kita dari sini naik ke sini pun taubat juga. Yang mempengaruhi kita dari sini naik ke sini, nah, itu pun taubat juga, begitu terus sampai ke atas. Nah, itulah maksudnya. Jelas ya? Jadi itulah maksudnya, kita rujuk dalam Asrarul Aulia ini. Katanya fondasi, ini bahasa Indonesia ya, fondasi. Daripada perkataan bahasa Inggris itu foundation, berarti dasar. Ya kan? Dasar segala kebaikan. Nah, itulah maksudnya. Untuk membangun atau mengembangkan makam kita. Nah, paham kita? Jadi dasarnya tetap taubat. Jadi menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sifat rohaniyah itu. Ya kan? Dan terpenting daripada seluruh sifat rohaniyah itu, ataupun disebut kepalanya, adalah taubat. Masya Allah. Kemudian lanjut, maka barang siapa yang hendak membangun, mengembang makamnya, makam dirinya ya, namun tidak mengukuhkan fondasi, tidak mengukuhkan dasar. Dia mau mengembangkan rohaniyahnya, tetapi tidak mengukuhkan dasarnya. Nah, dasarnya taubat. Itu tadi kan? Maka makam itu tidak akan meninggi, katanya. Makam itu tidak akan naik.
Bahkan perlahan-lahan dia akan roboh. Ya, bahkan perlahan-lahan dia akan roboh. Nah, kalau kita paham istilah ini, ya, jika tidak meningkat, ya, jika makam kita tidak meningkat sesuai dengan perkembangan masa, ya, makam kita tidak meningkat sesuai dengan perkembangan masa, nah perlahan-lahan kita nanti roboh. Roboh dengan makna jatuh, ya, roboh dengan makna jatuh. Kalau di sini posisi kita akan jatuh di sini posisi kita akan jatuh di sini. Nah, lebih berbahaya jika jatuh di bawah garis hal jasmaniah. Nah, berarti kita jatuh di asfal sudah. Nah, itu katanya itu perlahan-lahan katanya. Kan? Nah, Walid ulang baca ya, ini rujukan saja. Maka makam itu tidak akan meninggi katanya. Maka barang siapa yang hendak membangun mengembangkan makam dirinya itu kan, namun tidak mengukuhkan fondasi, tidak mengukuhkan dasar. Nah, dasarnya apa? Kita sebut sudah tadi, taubat itu dasarnya. Berarti tidak mengukuhkan taubat. Maka makam itu tidak akan meninggi. Berarti makam itu tidak akan berkembang. Ya, sama ada dia terhenti di situ. Bahkan katanya perlahan-lahan dia akan roboh. Bahkan perlahan-lahan keberadaan kita di mana-mana posisi makam itu akan jatuh, akan roboh. Nah, menyebabkan kita jatuh ke asfal. Masya Allah, sesuatu yang sangat bagus. Nah, padahal kita belajar sudah itu atul kan. Nah, sekarang ini penjelasan-penjelasan. Masya Allah. Nah, jadi langsung tidak langsung kita nampak sudah kepentingan, ya kan? Kepentingan taubatnya itu. Sedangkan taubat itu merupakan kepala, ya, kepala kepada keseluruhan sifat rohaniyah mukmin. Kepala kepada keseluruhan sifat rohaniyah mukmin. Nah, jelas sudah ya. Walid tidak merujuk kepada pikiran Walid, padahal ini kita belajar sudah semuanya, kita sebut sudah semuanya. Nah, Walid merujuk kepada kitab lain supaya kita dapat lebih manfaat. Masya Allah. Nah, sekarang kita dapat rupa-rupanya taubat ini ada 3. Ini di sini ya, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang perlu kita paham. Pertama, dia adalah pembuka. Ya, taubat itu adalah pembuka, kunci pembuka segala ketaatan. Dengan maksud, yang namanya ketaatan itu tidak dinilai sebagai ketaatan tanpa berdiri serta ketaatan itu taubat. Nah, itu jelas sudah. Ya? Nah, adapun taubat secara rohaniah kita terjemah sudah. Artinya sedar diri, betul. Nah, kau salat, ketaatan kau namanya salat. Berdirikah salat dengan tidak sedar diri? Berlakukah salat dengan tidak sedar diri? Ya kan? Bernilaikah salat dengan tidak sedar diri? Nah, kita belajar sudah itu. Betul. Nah, kau puasa. Puasa itu sebagai bentuk ketaatanmu. Nah, bernilaikah puasa tanpa sedar diri? Contoh ya. Nah, begitulah hal-hal yang lain. Jelas ya? Yang pertama sebut sudah tadi. Yang kedua, taubat merupakan jalan kemenangan ataupun kejayaan dalam beragama. Jadi seolah-olahnya kemenangan kita dalam beragama, kejayaan kita dalam beragama nantinya dinilai ya pada sifat rohaniah kita, ya, dinilai pada sifat rohaniah kita yang dikepalai dengan taubat. Nah, inilah hadis Nabi SAW. Inna Allah la yanzuruna ala suwarikum, bal yanzuruna ala qulubikum. Allah tidak melihat zahirmu, tetapi Allah melihat suwarikum, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam dadamu. Nah, itulah maksudnya. Allah melihat kepada sifat rohaniah kita. Maksudnya, nah, sifat rohaniah itu dikepalai oleh taubat. Kebetulan kita sedang bercakap tentang sifat taubat ya. Jadi maksud Allah melihat di dalam hatimu, apa yang ada di dalam hatimu, berarti Allah melihat kepada
sifatul mukmin, 9 sifat mukmin itu. Nah, yang dikepalai oleh taubat. Nah, itulah maksud daripada hadis Nabi SAW, ya, pada menggambarkan kita berjaya. Berjaya dalam menjalankan agama. Dan sekaligus, ya, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, adapun kejayaan dalam beragama itu menjadi ilat, menjadi alasan kepada kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang kedua tadi. Nah, yang ketiga tadi, ya, supaya kita tidak hilang maklumatnya. Taubat itu adalah fondasi, taubat itu adalah dasar utama segala kebaikan. Kan? Nah, kebaikan ini dilihat dari sudut makhluk dengan makhluk, ya, manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Itu dilihat kebaikan. Kan? Bukan kepatuhan kepada apa yang telah ditetapkan, bukan. Ya, kepatuhan kepada apa yang telah ditetapkan itu kepatuhan. Ya. Kebaikan itu adalah nilai tambah kepada kepatuhan. Kita perlu faham begitu. Boleh faham tak? Nah, nilai tambah kepada kepatuhan. Contoh, ya, yang dikatakan kebaikan si Mizi. Contoh si Mizi, kebaikannya adalah dia suka bersedekah. Contoh. Ya kan? Faham tak? Nah, kalau dia bersedekah bagus, tapi solat tidak, tidak memberi makna apapun. Ya kan? Dia bersedekah bagus, puasa tidak, ya, khusus yang 5 itu tidak berlaku kepada Mizi, nah itu tidak memberi makna apapun. Nah, itu satu sisi. Tapi sisi yang lebih kuat ialah jika tidak ada sedar diri, begitu kan? Nah, lebih-lebih lagi tidak memberi makna apapun. Nah, kerana itulah kenapa golongan munafik ibadah mereka ditolak. Selain daripada kemunafikannya, dari sudut pelaksanaan, ibadah mereka ditolak oleh Allah SWT. Kenapa? Karena mereka tidak ada kesempurnaan rohaniah, ya. Karena mereka tidak ada hubungan rohaniah. Karena mereka tidak sedar diri. Nah, mungkin kita terjemahkan begitu sesuai dengan ilmu tasawuf, ilmu kerohanian yang sedang kita bincangkan. Ya, paham tak? Jadi karena itu disebut sebagai fondasi ataupun dasar segala kebaikan untuk mengembangkan makam kita. Nah, tadi sebut sudah, ya. Maka barang siapa yang hendak membangun mengembangkan makamnya, yang disebut makam, namun tidak mengukuhkan fondasi, berarti tidak mengukuhkan taubat. Nah, skala lebih besar tidak mengukuhkan sifat mukmin, ya, di dalam rohaniah kita, maka makam itu tidak akan meninggi. Berarti tidak akan berkembang. Nah, jelas. Bahkan, nah ini bahayanya, bahkan perlahan dia akan roboh. Perlahan-lahan makam kita itu roboh, Pak. Gugur, jatuh, ya. Daripada tawabin jatuh ke awam, daripada awam jatuh ke garis, itu kan? Garis pemisah, daripada garis pemisah nah jatuh ke bawah lagi. Nah, mungkin begitu, ya. Nah, sekarang kita sebut saja, kamu orang nampak jadwalnya, faktanya nampak sudah. Okey. Nah, itu terkait dengan rujukan kita. Jadi kata musannif dalam matan ini, fattaubu miftahu likulli ita'atin. Nah, itulah maknanya. Taubat itu adalah kunci bagi semua ibadah. Nah, apalagi jika kita melihat hidup kita ini seluruhnya adalah ibadah, ya kan? Jika kita melihat dari sudut itu, bukan sembahyang, puasa, zakat, itu saja ibadah, seluruhnya. Nah, seluruhnya dengan maksud pemikiran kita, perasaan kita, dan tingkah laku kita. Ya kan? Dalam kiraan masa berarti satu hari 24 jam masa. Nah, semuanya boleh disabitkan dengan ibadah selama mana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kan? Masya Allah. Jadi supaya hidup kita keseluruhannya menjadi ibadah, ya, atas fakta yang kita sebutkan tadi, ya, pemikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita, dan 24 jam masa berarti aktiviti kita dalam tempoh 24 jam itu apapun, ya, semuanya menjadi ibadah. Nah, kuncinya tetap taubat.
kan? Nah, jadi kalau taubat itu dimaknakan secara kerohanian, kuncinya adalah sedar diri. Oh, gitu kan? Allah. Nah, Walid paham ini. Jadi Walid mau semua jadi ibadah. Makan kita jadi ibadah, tidur kita jadi ibadah, ya kan? Apapun aktiviti kita jadi ibadah selama mana tidak bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, semuanya jadi ibadah dengan maksud dinilai sebagai ibadah. Nah, itu maksudnya, ya. Maksud jadi ibadah, nah, dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang persoalannya bagaimana hidup kita, kehidupan kita itu mau dinilai sebagai ibadah. Nah, balik kita kepada kuncinya adalah taubat. Ya, kuncinya adalah taubat. Itu pemaknaan umum. Kalau pemaknaan khusus, kuncinya adalah sedar diri. Ya kan? Paham saudara rantau? Nah, kamu orang perlu paham, Pak, mau baca kitab ini. Bulan depan nah, kita ada start sudah. Lepas zuhur ada orang baca kitab. Lepas asar ada orang baca kitab. Iya. Siapa Walid? Kamu orang, Pak. Dia orang pulang, biarlah dia orang pulang. Ya. Kita ada tu mau mengaji, mak mau mengaji, banyak orang lagi mau mengaji itu kan. Okey. Walid akan pasang mic khas lah di sini. Nah, dengar saya, Walid dengar saja. Nah, begitu caranya kan? Jadi, kalau canggih lagi kita pasang satu apa panggil Bu ya? Projektor. Nah, kau di sini bercakap, ku tengok saja di sana. Betulkah si Mizi ini? Merapukah? Apakah? Ya kan? Nah, itu peringkat mau apa? Peringkat mau kasih, mau tahqiq kamu orang punya pengetahuan, tahukah? Okey. Kemudian kata musannif, wa asasu kullil khair ajma'a ashmala. Dan asas, yakni dasar bagi tiap-tiap kebaikan semuanya. No. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar lagi dinyatakan oleh musannif melalui matannya. Taubat itu adalah asas. Taubat itu adalah asas. Nah, kemudian disebut dasar. Tadi kita jumpa sudah perkataan dasar ya. Asas, yakni dasar bagi tiap-tiap kebaikan semuanya. Nah, kita sebut sudah. Nombor 3 tadi kan, Mizi? Nah, berdasarkan kepada kitab Asrarul Awliya ini. Dan kitab Kifayatul Atqiya. Sama saja. Asas. Oh, jadi perkataan asas inilah yang disebut sebagai fondasi tadi itu. Fondasi. Nah, syarahnya boleh sebut sudah. Fondasi segala kebaikan untuk membangunkan makam-makam. Tapi di sana baru betul ini. Jadi boleh telajak baca sudah. Jadi yang nombor 3 itu di sini. Wa asasukul khair. Fondasi segala kebaikan. Nah, kebaikan apa? Membangun makam-makam. Itu. Ya. Fondasi ataupun dasar segala kebaikan. Nah, kebaikan apa? Membangunkan segala maqamat. Nah, nanti tidak sebut makam-makam lagi, baru disebut maqamat. Jadi makam-makam itu apa, Faz? Makam itu apa? Nah, itu namanya, Pak. Makam Tawabin, Muhafizin, itu namanya makam. Itu kan? Nah, sekurang-kurangnya kita perlu mencapai 7. Bukan perlu mencapai, Pak. Kita patut mencapai 7. Ya, bermula daripada awam sampai apa? Sampai siddiqin. Itu kan? Nah, itu nama-nama makam. Yang boleh tanya, makam itu apa? Oh, jangan bilang tidak tahu, Pak. Rotan kau sebelum pulang, tahu kan? Lekat bekas di belakang itu. Pulang mamak kau tanya, kenapa ini Walid bawa rotan? Apa? Kuat sikit, Pak. Kau jawab soalan saja macam tiada suara saja. Tidak jawab soalan, suara kau paling kuat sekali.
Jawab soalan suara paling halus sekali. Lunak-lunakkan suara. Jawab. Hah? Ada dua perkataan kau sebut itu kan? Nah, yang pertama apa? Taraf. Taraf, okey. Lagi? Nah, kau sebut kasih mudah, Bafas. Kenapa kau susah guna istilah yang payah-payah? Perkembangan rohani, bah. Makam itu adalah perkembangan rohaniah kita. Itu saja istilahnya, Bafas. Kau ini sangat suka, bah. Mau cerita Sungai Petani, kau pergi sampai Bangkok dulu, bah. Aduh, kau ni. Nah, Mimi tahu saja dia, senyum saja. Dia tahu, bah, kau salah itu tadi. Tahu kan? Kan Mimi kan. Apa betul? Makam itu apa? Nah, perkembangan rohaniah kita. Kita belajar sudah di asasul usul kita itu kan. Nah, dalilnya lagi kita datangkan. Fa'al, apa? Apa dalilnya apa? Apa dalilnya perkembangan rohaniah itu? Asy-Syams ayat 6. Apa dalilnya itu? Nah, kita kena baca, Atul tidak boleh baca, tahukah? Kau boleh baca, Atul? Tidak boleh kan? Nah, aku tahu saja. Okey. Nah, itulah. Sumarodatna apa? Itu aspal. Nah, mamamu yang ingat berdia tu. Aku tidak tanya mamamu, dia ingat saja. Kamu orang ni. Nah, rantau punya taktik bukan sumarodatna. Aku bukan tanya sumarodatna, aku mau tanya makam. Betul kan? Nah, jadi ayat itu ke mana? Ke laut sudah dari kepalamu. Nah, itulah masuk antu kerap. Nah, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Nah, perkataan takwim, nah kemudian disebut makam. Nah, itulah yang kita maknakan dengan perkembangan. Nah, kau simpan dalam kepala ya. Oi, kau simpan dalam kepala ya. Jangan simpan di kau punya poket, bah. Tahukah? Pas. Dengarkah? Okey. Nah, sekarang kita jelas sudah. Jadi makna wa asasu kullil khairi ajma ashmala. Nah, maknanya taubat itu adalah asas, adalah dasar bagi tiap-tiap kebaikan apapun. Nah, tadi Walid maknakan sudah. Kebaikan dua sisi pandang. Nah, kebaikan yang kita maksudkan adalah nilai tambah, ya, bukan syariat yang telah ditetapkan. Nah, adapun syariat yang telah ditetapkan, misalnya wajib. Nah, itu tidak terkait dengan nilai tambah. Betul kan? Nah, apa kebaikan? Nah, kebaikan itu maksud sesuatu yang tidak diwajibkan, tetapi kita cenderung melakukannya kerana ubudiyah kita kepada Allah SWT. Nah, itu kebaikan. Jelas ya, Mizi? Kau jangan kaitkan kebaikan. Aku buat baik sudah. Apa? Aku sembahyang. Nah, sembahyang tidak boleh diklasifikasikan dengan kebaikan. Walaupun pada hakikatnya itu adalah baik. Faham kan? Nah. Jadi, yang dinamakan kebaikan itu apa? Yang dinamakan kebaikan itu adalah nilai tambah luar daripada ketetapan syariat wajib. Itu. Faham sudah? Kau faham rantau? Betul kau faham? Nanti ku tanya balik 2 hari lagi. Sekarang aku mau tanya saja, kerap-kerap mau tanya saja. Tapi pokok aku tanya, kandang kambing aku tanya. Nah, begitu. Tidak boleh kita rotan dengan sawit yang bagi makan kambing. Buah, tengah belakang. Betul? Kau dengarkah? Simpan di sini ya. Jangan simpan di lutut, tol. Okey.
Sambung sikit. Maka makam itu tidak akan meninggi. Makam itu tidak akan meninggi, berarti tidak akan berkembang. Ya, jika tidak ada sifat taubat itu. Demikian pentingnya, demikian besarnya taubat itu. Ya kan? Bahkan perlahan-lahan dia akan roboh. Bahkan makam kita perlahan-lahan roboh. Roboh dengan makna jatuh. Ya, perlahan-lahan jatuh dari mana kita? Dari tawabin misalnya. Atau dari awam kita jatuh. Sampai ke asfal. Masuk garis asfal sudah. Jatuh ikut nafsu. Buruk lagi jatuh ikut iblis. Buruk lagi, lebih buruk lagi jatuh ikut. Jadi syirik kita. Ya kan? Nah. Ya. Berarti semakin buruk rohaniah kita. Jika tidak berkembang, nah berarti dia menguncup. Ya kan? Jika dia berkembang, berarti dia menaik. Jika tidak berkembang, berarti dia menurun. Turun sampai ke bawah. Nah, itu bahaya itu. Nah, jadi oleh sebut surah tadi, di sana menampakkan kepada kita betapa pentingnya taubat. Itu perkataan umum, taubat. Nah, sisi rohaniahnya, betapa pentingnya sedar diri. Jelas ya? Nah. Kemudian kata musannif, fa ini betulita bi ghaflatin aw suhbatin. Apabila kamu diuji, yakni tidak bisa menjaga taubatmu. Okey. Apabila kamu diuji, yakni tidak boleh menjaga taubatmu. Kenapa? Sebab lalai atau pergaulan. Dikaitkan itu ya. Disebabkan lalai, nah itu satu hal. Yang kedua, pergaulan, nah itu satu hal lagi. Kan? Nah, kalau kita dalam konteks baru, dalam konteks bahasa baru kita, persekitaran. Kan? Kita tidak dapat menjaga taubat kerana lalai diri kita, itu nombor satu. Nombor dua, kerana pergaulan, persekitaran. Nah, jadi persekitaran pun sangat kuat mempengaruhi selain daripada kelalaian diri kita. Kan? Nah, jadi berarti di sini ada dua hal. Kelalaian diri kita itu satu hal. Ya. Manakala pergaulan kita aikan tadi dengan persekitaran itu satu hal. Sebab itulah kenapa baginda Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah, dia berusaha untuk membentuk sebuah masjid dulu. Ya kan? Nah, kerana membentuk masjid itu diartikan dengan membentuk persekitaran. Nah, Walid mengambil sunnah itu. Sebelum kita datang ke sini, surau ini yang kubuat dulu. Tahukah? Surau ini yang kubina dulu. Bahkan masa kamu orang datang, suraunya belum siap kan? Siap sudah? Kamu orang datang? Ya, lupa sudah. Ya. Nah, selepas surau ini siap, baru kubuat rumah itu. Kan? Rumahku baru kubuat. Rumah itu kecil saja. Saya seberapa rumah kita? 20 kali 20 kan? Nah, 20 kali 20. Panjang 20, lebar 20. Lah itulah rumahku. Lepas itu tengok mau makan di mana anak-anak ini, mau masak di mana, baru tambah dapur. Nah, berdasarkan keperluan. Kan? Lepas itu mau berak pun payah, susah. Jamban satu saja. Kelang kabut sudah. Queue pagi-pagi. Berebut saja. Semua orang mau berak pagi. Aku pun heran juga. Ya kan? Baru fikir mau buat jamban. Lepas itu apa? Turun segala kitab, segala buku. Bersepas-sepas sudah. Wah, bilik kecil. Membuat buku tidak boleh. Susah. Nah, besarkan sikit. Begitu saja Bamizi. Tahukah? Tapi tetap sunnahnya apa? Mewujudkan persekitaran dulu. Nah, sunnah ini sebenarnya sepatutnya menjadi ikutan kita semua. Tahukah? Nah, kau nanti pulang dimanapun Mizi, nah kau wujudkan persekitaran dulu. Kemudian baru kau cakap tentang mau bawa isteri pulang. Tahukah? Ya. Kau jangan cakap mau bawa bini pulang dulu. Sedang persekitaran kau tidak ada. Faham Mizi? Nah, kau pun bawa bini kau campur dengan segala sepupu, sepepai, sepepat, sepiut, semiut, semua kau campur.
Nah, nanti istrimu, binimu akan terpengaruh dengan mereka. Kenapa? Karena persekitaran mereka, kerana dia berada di dalam persekitaran itu. Paham nggak? Jelas ya? Oh. Nah, sama saja. Perempuan pun sama saja. Kau pulang nanti, kau perlu mencari satu persekitaran. Satu bi'ah, istilahnya bi'ah. Satu persekitaran yang nanti mendukungmu. Ya, mendukung ilmumu, mendukung fahammu, mendukung syariat yang kau amalkan. Nah, kena ada persekitaran itu. Jika tidak ada persekitaran itu, Atul, 3 bulan kau pun tinggal, bah. Kau punya niqab kah, kau punya apa kah, kau mula mau jadi pramugari Lion Air, bah. Okay? Kau faham nggak? Nah, jadi pengaruh persekitaran itu penting. Ya kan? Bahkan ahli-ahli psikologi, ya, para ulama psikologi yang mengkaji bagaimana mau merubah manusia. Bukan merubah, maksudnya menginsankan manusia. Itu, ya. Bagaimana mau menginsankan manusia. Nah, mereka cenderung mengatakan persekitaran memainkan peranan yang sangat penting. Bahkan persekitaran itu boleh membantu kita membebaskan diri kita daripada kelalaian. Paham nggak? Nah. Macam kita di pondok ini juga, kan? Sekurang-kurangnya lalai saja, tiba-tiba malam ini mengaji, prap kena kepala lagi. Ya kan, Mizi? Nah, pulang siang lalai saja kita, tidak datang pondok apa petang, kan? Tidur kah? Apakah? Lalai saja kita. Datang malam kedebuk, kena lagi. Nah, itu kan? Nah, perlahan-lahan kita akan membina diri kita, perlahan-lahan kita akan membentuk, perlahan-lahan kita akan membebaskan kelalaian itu daripada kita. Betul, Mizi? Paham gak? Nah, itu. Jadi poin pentingnya adalah persekitaran. Nah, di sini dia tidak sebut persekitaran. Dia sebut apa ya? Dia sebut suhbah perkataannya. Itu kan? Pergaulan. Jadi kita panjangkan lagi. Selain daripada pergaulan, persekitaran. Kita sebut persekitaran. Karena ulama mutaakhir lebih cenderung kepada persekitaran. Pergaulan itu muncul daripada persekitaran juga, kan? Nah, kalau persekitaran kita itu persekitaran orang-orang yang mengaji misalnya, nah nanti pergaulannya jadi lain. Kalau persekitaran kita itu persekitaran orang yang tidak pernah belajar apa, nah pergaulannya jadi lain, itu kan? Orang mengaji pergaulannya ke arah mengaji, orang yang tidak mengaji pergaulannya ke arah law, itu kan? Nah, contoh itu boleh disebut contoh, ya. Nah, jadi itulah maksudnya. Ya, apabila kamu diuji. Nah, ini perkara besar, ya. Kenapa perkara besar? Karena memang kita tidak lari, kita tidak dapat bebas, kita tidak akan terbebas daripada ujian. Ya, sememangnya kita tidak akan terbebas daripada ujian. Nah, kita tengok apa katanya kitab lain, ya, Kifayatul Atqiyah, apa katanya? Katanya, yakni jika taubat itu adalah kunci dari ketaatan dan fondasi dasar segala kebaikan, maka wajib kepadamu muhasabah. Maka wajib kepadamu, wajib akli. Ya, wajib dinisbahkan kepada akal. Munasabah begitu. Rasional begitu. Ya kan? Maka wajib, rasional kepadamu muhasabah. Muhasabah diri keseluruhan. Nah, kemudian dalam muhasabah itu, kita akan menemui sesuatu. Apa? Jika engkau diuji, ya, kita akan menemui bahwa kita sedang diuji. Dalam muhasabah itu nanti, kita akan menemui satu hal yang namanya aku sedang diuji. Atau aku sedang berhadapan dengan ujian. Nah, begitu. Ya. Dengan ditegah daripada taubat oleh lalai, apa yang nanti menguji kita itu? Apa ujian yang kita sedang berdepan itu? Lalai. Gitu kan? Apabila kita muhasabah, kita akan melihat bahawa kita sedang berdepan dengan ujian. Apa ujiannya? Lalai. Lalai di dalam diri sendiri, katanya. Atau oleh pergaulan dalam satu kelompok. Ya. Atau oleh pergaulan dalam satu kelompok yang menegahmu daripada taubat. Nah, itu persekitaran kita sebut sudah tadi. Atau oleh pergaulan dalam satu kelompok. Nah, itu persekitaran, ya. Community.
yang menegahmu daripada taubat, yang menegah yang menghalang kita daripada taubat. Perkataannya taubat. Makna secara rohaniahnya adalah sedar diri. Nah itu. Sebab itu Walid lebih senang dengan makna itu, tahu tak? Secara kerohanian. Yang menghalang kita daripada sedar diri. Menegah kita daripada sedar diri. Kita sampai-sampai menjadi orang tidak sedar diri saja. Nah, tidak sedar diri itu yang menyebabkan kita lalai. Itu kan? Katanya, maka wajib kepadamu bahawa engkau bersegera bangkit dari ketaksiranmu, katanya. Bangkit dari ketaksiranmu. Apa maksud ketaksiran? Kelalaian. Wajib kita bangun daripada kelalaian kita. Ya, bangun ke mana? Menuju tempat katanya, lingkungan, ya, menuju tempat lingkungan. Nah, lingkungan itu persekitaran kan, bahasa Indonesia lingkungan. Menuju tempat lingkungan atau kampung, ya, mencari kelompok pergaulan orang-orang yang baik. Nah, berarti mencari persekitaran yang baik. Nah, itu disebutkan tadi contoh si Mizi. Ya, kau pulang kau cari persekitaran dulu. Nah, ketika ada persekitaran yang baik sudah, baru kau menikah, bawa pulang bini, berada di persekitaran yang baik itu. Jelas ya? Nah, jika kau bawa bini, letak di dalam persekitaran yang serabut, nanti kau pun akan serabut. Jelas ya, Mizi? Okey. Jadi jelas sudah kepada kita. Dan langsung tidak langsung dapat kita faham di sana, selain daripada uji, ya, selain daripada kita diuji, nah itu kita faham sudah. Hidup adalah ujian. Berarti kita tetap berdepan dengan hal-hal begitu. Nah, selain daripada itu, perkataan sohbah pada dasarnya kita belajar sudah. Ya, sohbah dengan makna kita, ya, menumpang kebaikan orang lain. Nah, itu sohbah. Jadi kalau sohbah itu dikaitkan dengan sosialisasi, dikaitkan dengan pergaulan, nah berarti kita perlu mencari orang yang kita boleh menumpang kebaikannya, begitu kan? Itu makna mudahnya saja. Nah, kita perlu mencari orang yang kita boleh menumpang kebaikan. Jadi di mana? Nah, itu di mana nanti terserah kita sebut sudah tadi, ya. Tempat katanya lingkungan, kampung kah? Ya kan? Nah, kita perlu mencari. Jadi apabila kita sebut perkataan mencari, nah berarti itu satu tanggungjawab kita. Itu satu kerja kita, gitu kan? Ya, mencari, mendapatkan sohbah. Artinya kita pakai makna yang lebih umum tadi, mendapatkan persekitaran yang boleh membantu kita untuk sampai kepada taubat atau sampai kepada sedar diri. Nah, itu. Boleh paham kah? Boleh paham kah kau, Mimi? Okey. Adam tak larat. Putra. Okey. Fi majlisin katanya, fi majlisin fatadarakanna muharwila, maka segeralah untuk mendapatinya lagi. Segeralah. Nah, maksudnya jangan ditangguh-tangguh. Itu. Maka segeralah untuk mendapatinya, mendapatkannya. Nah, itu kan. Fatadarakanna muharwila. Maka segeralah untuk mendapatkannya. Mendapatkan apa? Nah, dasar adalah mendapatkan taubat. Itu dasarnya. Kan? Tapi kalau tidak boleh dapat taubat, melainkan terlepas daripada lalai, kan? Tidak boleh terlepas daripada lalai, melainkan mendapat bi'ah, ya, mendapat bi'ah yang membantumu, maka bersegeralah untuk mendapat bi'ah yang membantumu. Itu. Nampak kan rantau? Itu dia punya konsepnya. Jadi, kalau kita notakan, keutamaannya adalah taubat.
yang kita mau cari adalah taubat. Ya? Atau sedar diri. Yang ini kita mau cari. Okey? Tetapi taubat atau sedar diri ini tidak dapat dicapai melainkan dengan begitu bacaannya. Melainkan dengan terlepas daripada lalai, betul kan? Terbebas daripada lalai. Daripada lalai. Okey. Kita tidak akan dapat taubat atau sedar diri melainkan kita terbebas daripada lalai. Nah, terbebas daripada lalai itu pun kita tidak dapat melainkan kita perlu sokongan, dokongan, kan? Daripada bi'ah. Itu. Perlu sokongan dan dokongan daripada persekitaran yang baik. Nah, jadi khitabnya tadi untuk sampai di sini perlukan ini, ya. Untuk sampai di ini, untuk mencapai ini perlukan ini. Betul? Maka kata musannif, wajib atas kita. Wajib kita segera mencari ini lah. Wajib kita segera mencari bi'ah. Kan? Maka segeralah untuk mendapatinya. Nah, segeralah. Jadi boleh saja segera untuk mendapat taubat. Tapi macam mana mau dapat taubat? Macam mana mau dapat sedar diri itu? Sekiranya kita berada di bawah pengaruh lalai. Kan? Nah, macam mana kita mau membebaskan diri kita daripada pengaruh lalai? Sedangkan kita tidak ada bi'ah yang membantu kita, mendukung kita. Nah, ketika itu bersegeralah mencari bi'ah itu. Nah, itu. Jadi bersama saja berdasarkan kepada kifatul atqiya sama saja. Maka wajib kepadamu bahwa engkau bersegera bangkit dari ketaksiranmu, kelalaianmu itu menuju tempat, lingkungan, kampung yang lain, ya, mencari kelompok pergaulan orang-orang yang baik. Nah, tetap saja kita perlu kepada sohbah itu. Jadi syukur alhamdulillah bahwa sekurang-kurangnya kita cuba mewujudkan bi'ah kita, gitu kan? Nah, bi'ah kita seperti kita, walaupun kita berada tepi hak Nyai saja, tapi bi'ah kita tetap bi'ah kita. Nah, kita berada tepi hak Nyai saja. Kadang-kadang orang hak Nyai itu keluar pakai seluar pendek saja, kan mesti kan? Nah, tengok saja kita, Nah, tapi tetap kita dengan bi'ah kita, gitu kan? Kurang-kurangnya bi'ah kita yang sederhana ini menyelamatkan kita dengan izin Allah SWT. Faham tak? Dalam bi'ah itu ada sohbah. Kita ada sohbah. Ya? Ada sohbah, ada pergaulan. Ataupun saling mengambil manfaat, kebaikan. Gitu. Nah, kita salah, orang ini tegur. Orang salah, kita cuba menegur, cuba membina di antara satu sama lain. Nah, itu adalah sohbah. Ya? Jelas ya? Nah, kemudian kata musannif, fi majlisin fatadarakanna muharwilan, kita sebut sudah tadi, maka segeralah. Jangan ditangguh-tangguh. Kan nanti kamu orang pulang, nah segera balik, tahukah? Ataupun kalau tidak mau pulang, tidak mau balik ke sini, cari tempat yang bi'ahnya membantu kamu orang untuk menjaga syariat Allah SWT. Faham tak? Nah, itu ku kasihin saja. Tapi kalau kamu orang tidak balik, ku hantar hantu-hantu ambil kamu orang balik sini. Betul kan, Atul? Nah, jangan kamu biar Atul sorang-sorang ke di sini. Nggak boleh tangguhkan itu, yang budak-budak RTMS mau datang, boleh tangguhkan, bah. Sebab COVID kacau juga sekarang ni. Ya, COVID kacau juga. Kamu orang pulang pun jangan sewenang-wenangnya, bah. Jaga, bah.
Sebab COVID tengah kacau ini. Cuma tidak diperbesarkan saja. Takut rakyat jadi panik, tahu tak? Takut orang jadi panik. Nanti panik, nak kapal terbang itu rugi, bankrupt terus Malaysia. Okey, jadi berhati-hati semua orang. Nah, kemudian kata musannif. Mana? Nah, habis sudah kan? Habis sudah tentang taubat. Jadi berkesimpulan akhir adalah segera cari. Jika tidak, kita pun tidak sampai kepada taubat. Sudah sedar mau mati sudah. Jadi secara dasar, selesai sudah kita berbincang tentang taubat. Ya, walaupun kita berbincang sudah dalam kitab-kitab lain yang lebih besar, lebih advance. Nah, sekurang-kurangnya secara dasar kita nampak sudah. Ya. Jadi terjawab kepada kita kenapa para ulama, misalnya kita baca apa ya, Mukasyyafatul Qulub Imam Ghazali rahimahullah taala, dia berbincang tentang taubat juga. Jadi kita nampak sudah sekarang sebagai maklumat tambahan. Jelas ya? Nah, kemudian kata musannif wa min hal qana'atu. Disambung kita sifat yang kedua. Sifat yang kedua melalui kitab ini disebut dengan qana'ah. Qana'ah, ya kan? Nah, Walid sebut sudah secara advance. Qana'ah itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya? Imam Ghazali, mudah-mudahan Allah merahmatinya, yang mengeluarkan istilah itu, dan menyenaraikan istilah itu di dalam sifat rohaniyah mukmin. Sedangkan kebanyakan ulama tidak menyenaraikannya, qana'ah. Kebanyakan menjadikan 9 saja. Jika dicampur dengan qana'ah berarti 10. Jika tidak dicampurkan dengan qana'ah berarti 9. Kenapa tidak dicampurkan? Karena menurut kebanyakan ulama, qana'ah itu semakna saja dengan zuhud. Ya. Nah, qana'ah itu semakna sahaja dengan zuhud. Nah, karena itu mereka tidak memasukkan qana'ah. Bahkan mereka mengartikan qana'ah adalah zuhud, zuhud adalah qana'ah. Gitu. Nah, dengan demikian menjadikan sifat itu 9 saja. Nah, tiba-tiba kita berjumpa di dalam kitab Hidayatul Azkiyah ini, beliau memasukkan qana'ah. Nah, berarti barangkali beliau ataupun musannifnya kitab Hidayatul Azkiyah ini, matan Hidayatul Azkiyah ini merujuk kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya? Nah, itu kemungkinan. Jadi apakah salah? Tidak salah. Ya? Dari sudut ilmu, itu tidak salah, sangat bagus. Nah, jadi sifat selanjutnya kita mau bincang, berarti sifat kedua menurut turutan Hidayatul Azkiyah ini adalah qana'ah. Yang kata musannif, waqna' bitarkil mushtaha wal fakhir min mat'amin wa malabisa wa manazila. Dan qana'ahlah dengan cara meninggalkan sesuatu yang diinginkan nafsu dan sesuatu yang mewah. Dan qana'ahlah. Dia pun tidak terjemah qana'ah itu apa. Dia menyebut qana'ah saja. Dan qana'ahlah katanya. Nah, kita lihat apa terjemahan ulama dalam kitab lain. Nah, kata dalam kitab lain, yakni di antara 9 wasiat adalah qana'ah. Nah, dia pun meletakkan 9 juga kan. Yaitu merasa puas dengan sedikit dari pemberian. Nah, apa makna qana'ah? Dhabit. Ya, dhabit. Qana'ah itu maknanya merasa puas, cukup. Puas. Ini puas itu bahasa ya. Jadi makna literalnya adalah cukup, memadai. Itu. Makna qana'ah. Sebab itu boleh sebut makna qana'ah sama saja dengan zuhud. Merasa puas, cukup, memadai dengan sedikit dari pemberian dan penerimaan. Nah, kemudian musannif Kifayatul Atqiya memberi kita kefahaman.
Katanya diambil dari perkataan orang Arab, qani'ah. Qana'ah itu daripada perkataan Arabnya qani'ah. Dengan baris kasrah. Ya, nunnya dibaca dengan baris kasrah. Berarti wazannya fa'ila. Okey? Qanu'an wa qana'atan. Itu tasrifnya. Kan? Qanu'an wa qana'atan. Qani'a, yuqani'u, qani'an, muqni'atan. Betul kan? Aku pun tidak ingat tasrif ini, lupa sudah. Nah, kau hafal kah? Tasrif, sorof hafal belum? Belum, okey. Kalau hafal mau tanya saja. Nah, nasib baik kau kasih tahu tidak hafal. Tidak meleleh kau membaca tasrif. Tasrif 10, tasrif 14. Jadi katanya diambil dari perkataan orang Arab qani'ah. Ya, ini dibaca baris kasrah ya. Kemudian perkataan itu berlanjutan nantinya menurut tasrifnya disebut qanu'an wa qana'atan. Nah, dari situ masdarnya adalah wa qana'atan. Nah, perkataan qana'ah itulah yang diambil. Okey, yang diambil pakai. Jadi apa maknanya qana'ah itu? Wa qana'atan itu maknanya apa? Seorang yang redha. Itu makna tafsiran ya, makna tafsiran. Seorang yang redha, yakni merasa puas, cukup dengan yang sedikit. Seorang yang redha, merasa puas, cukup dengan yang sedikit. Itu makna qana'ah. Kita mencari makna dulu. Jika dibaris dengan fathah. Nah, kalau kita baca dengan fathah, kata musannif Kifayatul Atqiya, katanya dibaca dengan qana'a, maka artinya sa'ala. Ya, qana'a artinya sa'ala, wazannya fa'ala, artinya meminta atau bertanya. Itu dari segi bahasa Arab itu. Oleh kerana itu, para ulama sufi berkata, al-abdu hurrin in qani'a, katanya. Seorang hamba merdeka jika dia qana'ah. Mereka sebut begitu. Yakni redha. Jadi qana'ah di sini mencakup makna zuhud dan redha. Perasaan sudah sekarang. Nampak tak? Ya, qana'ah itu dalamnya mencakup dua makna. Qana'ah ya. Qana'ah. Dia ada dua makna ni, mencakup dua makna. Satu, mencakup makna zuhud. Dan yang kedua, mencakup makna redha. Nah, mungkin ada kelainan di sini. Padahal di sini sama saja. Ya. Qana'ah dengan zuhud itu sama saja. Nah, kelainannya mungkin ada pertambahan redha. Ya. Nah, itu. Okey. Apa lagi maklumat yang kita boleh kutip? Perbezaan ayat tadi. Wal hurrun abdun in qana'a. Seorang yang merdeka menjadi hamba jika dia meminta. Itu terkait dengan perkataan qani'a, qana'a. Begitu. Berbeza itu. Kedua makna berbeza itu masuk dalam bait syair berikut. Nah, ini ada bait-bait syair. Kita tidak mau baca bait-bait syair, lambat saja. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan qana'ah itu sangat banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Az-Zuhd dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-qana'atu kanzun la yafna." Qana'ah adalah emas permata, simpanan yang tidak akan pernah habis. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi, Imam Baihaqi dalam kitabnya dalam bab zuhud, Az-Zuhdul Kabir. Imam Baihaqi itu ada Sunan Baihaqi. Kemudian
Musannif memberi penjelasan, seperti emas permata simpanan yang tidak akan habis. Kerana qanaah itu membuat seseorang tidak perlu menginginkan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Sama seperti emas permata simpanan itu membawa pemiliknya kepada demikian, yakni tidak mengharap sesuatu yang berada di tangan orang lain. Nah, itu bahagian daripada analogi penjelasan untuk makna qanaah. Kemudian kata musannif, berkata Al-Qutbul Ghaus Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, apa katanya? Ini pun syair juga, Pak. Baca pengertian saja. Sesungguhnya qanaah itu adalah emas permata simpanan yang tidak akan hancur. Gunakanlah dia sebaik-baiknya. Nescaya engkau, wahai saudaraku, akan diberi petunjuk di kehidupan yang fana. Dan hiduplah dengan qanaah, tanpa rakus dan serakah. Nescaya engkau akan hidup terpuji, tinggi darjat dan memiliki kehormatan. Jadi, lawan daripada qanaah itu tadi adalah rakus. Rakus dan serakah. Nah, sekarang kita tanya Buya, rakus, serakah ini maknanya apa? Rakus. Rakus berarti gelojoh, kan? Rakus berarti gelojoh, lahap. Itu rakus. Serakah? Sama. Okey. Jadi lawan daripada qanaah itu adalah rakus, adalah serakah. Nah, tabit dulu nanti kita bincang, belum lihat kitab je. Rujuk orang lain dulu ini. Wah, panjang ceritanya berkenaan dengan qanaah ini ya. Dan berkata ulama lainnya. Nah, kita dirujukkan dengan ulama lain tentang qanaah. Tentang pemaknaan qanaah lagi. Apa katanya? Ini matannya. Artinya, arti dari matan. Aku melihat qanaah itu adalah pokok pangkal kaya, katanya. Nah, tidak dinyatakan kepada kita siapa yang menyatakan ini ya. Siapa ulama yang mengatakan ini. Tetapi kita merujuk dalam kitab Kifayatul Atqiya ya. Nah, katanya aku melihat qanaah. Dia melihat sifat qanaah itu adalah pokok, yakni pangkal kaya. Nah, mungkin kayanya itu kaya rohaniah barangkali kan. Maka berpeganglah aku di ekornya, katanya. Berpeganglah aku di ekornya dengan maksud aku mengikutnya. Nah, jadi kata ulama, tidak tahu siapa ulamanya, dia berkata begitu. Dia melihat qanaah ini sebagai pokok ataupun pangkal kepada kekayaan. Nah, mungkin kekayaan rohaniah ya. Kerana kita belajar sudah, kaya rohaniah itulah yang membawa kepada kaya jasmaniah. Kerana hakikat kaya itu bukan harta. Hakikat kaya itu adalah jiwa. Ya kan? Jadi jiwa adalah rohaniah. Jadi kemudian lanjutan musannifnya, lanjutan ulamanya, maka berpeganglah aku di ekornya. Dengan maksud aku mengikutinya. Dengan maksud dia mengamalkan qanaah itu. Satu. Yang kedua, aku tidak dilihat oleh seseorang mengemis di hadapan pintunya. Dan aku tidak dilihat oleh seseorang lainnya tenggelam dalam kesibukan duniawi. Nah, itu pun qanaah juga itu. Ya, bahawa orang tidak nampak dia meminta-minta. Mengemis di hadapan pintu bermaksud meminta-minta. Jadi qanaah itu keluar daripada meminta-minta. Dan aku tidak dilihat oleh seorang lain tenggelam dalam kesibukan duniawi. Dan termasuk qanaah itu dia tidak sibuk dengan dunia. Kan? Okey, faham sudah. Jadi termasuk makna qanaah, dia tidak meminta-minta. Dan dia tidak sibuk dengan dunianya. Dengan keperluan dunianya. Kemudian lagi, apa lagi? Aku duduk bersama kaumku dengan tanpa dirham. Aku lalu di hadapan manusia seperti raja. Nah, itu juga mempengaruhi makna qanaah. Jadi dia duduk bersama kaumnya tanpa dirham. Berarti dia duduk dengan orang susah. Kan? Dia bergaul dengan orang-orang susah, orang-orang miskin. Nah, itu qanaah. Dia senang bergaul dengan orang-orang susah, dia senang bergaul dengan orang-orang miskin. Nah, itu sifatnya baginda Nabi kita SAW kan. Nabi SAW mengatakan dia mencintai orang miskin. Bahkan dia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku bersama orang miskin.
Kan? Nanti bangkitkanlah aku di hari akhirat dengan orang-orang miskin. Nah, itu berdoa baginda Nabi SAW. Jadi kita perlu mengkaji kenapa itu. Masya Allah. Jadi katanya, ini masih lagi perkataan ulama. Aku duduk bersama kaumku dengan tanpa dirham. Dengan maksud, duduk dengan orang miskin. Suka duduk dengan orang miskin. Aku lalu di hadapan manusia seperti raja. Nah, walaupun miskin, dia lalu di hadapan manusia seperti raja. Nah, maknanya apa itu? Karena dia melihat tidak ada raja yang paling raja melainkan Allah SWT. Dia melihat manusia itu cuma makhluk saja. Nah, ini baginya kau kaya kah, kau apakah tidak memberi makna apapun. Nah, begitu, Pak. Faham kah? Kemudian kita didatangkan dengan hadis lagi, Pak. Masya Allah, banyak hadis ini. Di antaranya hadis lagi, Azza man qani'ah, wa zalla man tami'ah. Mulia orang yang qana'ah, dan hina orang yang tamak. Nah, itu hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat siapa? Hadis ini dikatakan Zakaruhu Haqqi fi Ruhul Bayan. Termaktub di dalam kitab Ruhul Bayan. Ruhul Bayan adalah tafsir ya. Tafsir Ruhul Bayan. Siapa musannifnya? Lupa sudah. Kemudian apa lagi? Dibangun qanaah itu di atas zuhud. Nah, sekarang kita jumpa sudah. Dibangunkan sifat qanaah itu di atas zuhud daripada dunia. Nah, tadi udah cerita sudah kan di sana. Qanaah itu ada kaitan dengan zuhud, ada kaitan dengan redha. Nah, aku tunjuk sudah di sana itu. Jadi kata musannif lanjutan, dibangun qanaah itu di atas zuhud dan zuhud daripada dunia. Berarti ada pengaruh zuhud di sana. Keselamatan dari dunia adalah keberuntungan. Keselamatan dari dunia. Nah, kita belajar sudah istilah dunia. Ya, ada kalanya dunia itu dimaknakan dengan tempat kita hidup. Sekarang ini dipanggil dunia. Ada kalanya dunia itu kita pakai makna dengan sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Itu kan? Nah, jadi di sini dia menyebut keselamatan dari dunia. Apa maksud keselamatan dari dunia? Berarti keselamatan daripada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada hal-hal yang tidak menghubungkan kita dengan Allah adalah keberuntungan. Ini kata musannifnya kitab Kifatul Atqiya, ya. Dia dalam apa ya? Dalam menjelaskan tentang makna qanaah. Jadi kita cari saja. Jadi katanya dibangun di mana? Keselamatan dari dunia. Nah, pemaknaannya ialah sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Berarti selamat kita daripada hal-hal yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT adalah keberuntungan. Nah, itu adalah satu keuntungan kepada kita. Nah, kan? Selamat kita daripada lara, selamat kita daripada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Nah, itu adalah satu keuntungan kepada kita. Nah, ini mewakili makna qanaah juga ini. Kerana katanya terjebak ke dalam dunia, berarti sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah adalah kelemahan jiwa, adalah tanda lemahnya jiwa kita. Nah, itu termasuk makna qanaah itu. Berarti lemahnya qanaah kita. Ya. Masya Allah. Wih, panjang ceritanya nih. Setengah sudah. Okey, nanti kita sambung. Kita baca lagi tentang qanaah, kita cari maknanya. Karena bagi kita qanaah itu asing ya. Sebelum ini kita tidak pernah bincang qanaah, betul? Kita sebut saja. Nah, jadi kita akan cari maknanya sebelum kita lanjutkan perbincangan di atas matan waqna' itu. Dan qanaah lah dengan cara meninggalkan sesuatu ini kita sebelum kita bincang itu. Okey? Nah, kemudian kata musannif wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Fa'anallahu bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala. Okey.
Wa ba'du qala, barang siapa yang ingin dosa-dosanya dilebur atau diampuni oleh Allah dan mendapat syafaat dari Nabi, hendaknya memperbanyak membaca salawat. Baca sudah ini ya? Tentang ini boleh cakap sudah? Sudah ya? Ada 3 perkara di situ ya. Okey, kita sambung saja. Di zaman yang sudah sangat sulit menemukan guru mursyid ini. Ini. Nah, zaman kita kan sulit menemukan guru mursyid. Nah, sedikit sebanyak apa itu guru mursyid? Mursyid daripada perkataan rosyad. Rosyad dengan makna bijak. Rosyad dengan makna cerdik. Kan? Rosyada. Waj'alna minar rasyidin. Nah, itu doanya Nabi Allah Ibrahim AS. Jadikanlah keturunanku orang-orang yang cerdik. Kan? Rasyid. Kemudian disebut mursyid, isim maf'ul. Berarti seseorang yang cerdik. Jadi disebut di sini menemukan guru mursyid. Berarti guru yang, ya itu makna literalnya ya. Makna maudhu'nya adalah guru yang memahami, ya, guru yang memahami konsep kemanusiaan, konsep kehambaan. Nah, itu guru yang memahami konsep kehambaan dari sudut rohaniahnya dan jasmaniahnya, ya kan? Kalau disebut konsep ya, konsep itu berarti menyeluruh. Dia tahu murid ini, ya, pengetahuannya itu menyebabkan dia tahu murid ini tahap apa. Dia tahu macam mana mau memberikan maklumat, memberikan ilmu kepada murid tahap ini bagaimana. Yang ini kau perlu macam mana. Itu dipanggil antara contents, antara isi-isi dalam kemursyidan seseorang guru. Faham ke? Nah, kemudian banyak lagi tafsiran lain. Ada yang menyebut mursyid itu adalah orang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu laduni. Macam-macam tafsiran. Tapi secara mendasar itu yang boleh sebut tadi. Ya, seorang yang memahami kerohanian, memahami konsep-konsep kerohanian, memahami konsep-konsep jasmaniah, ya kan? Dia tahu mau mengatur. Jangan sampai yang menjadi guru itu dia tidak tahu bahawa konsep rohaniah. Jadi ceritanya cerita jasmaniah saja misalnya kan. Pengajaran ke arah jasmaniah saja. Jadi di sana pembentukan diri tidak akan berlaku. Dia panggil apa? Human development. Ya, dalam bahasa psikologi, gitu kan? Pembangunan kemanusiaan. Tidak akan berlaku, melainkan sifatnya jasmaniah saja. Faham tak? Okey, jadi bukan keperluan kita lagi ya untuk melihat mursyid ini. Nanti kita baca teksnya. Itu kajian kitab sekejap saja. Okey, dikatakan di zaman yang sudah sangat sulit menemukan guru mursyid ini, tidak ada wirid yang lebih utama dibanding membaca salawat. Ya kan? Nah, ini perkataan Syekh Saleh Darat. Nah, kalau kita tidak menemui seorang guru yang mursyid, yang boleh membimbing kita, ya, untuk membawa wirid-wirid, zikir-zikir yang membina rohaniah kita, kan? Maka sekurang-kurangnya kita membaca salawat. Nah, dalam arti kata yang lain, kalau tidak ada, jika tidak ada, nah kau amalkan salawat. Nah, itu dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk jasmaniah, ya kan? Untuk membina rohaniah. Nah, begitu maksudnya. Kerana salawat boleh diamalkan dan boleh memberi manfaat tanpa ada ijazah dari seorang guru. Nah, sekalipun salawat itu tidak ada ijazah daripada seorang guru, nah dia tetap memberi manfaat. Nah, kan? Nah, itu terkait salawat. Jadi kalau demikian, apa pentingnya seorang guru dalam hal salawat ini? Nah, sama saja dalam hal lain, pentingnya adalah sanad, pentingnya adalah ijabah. Karena para ulama mengatakan sanad itu adalah punca kepada ijabah. Nah, itu pendapat para ulama ya. Sanad itu punca kepada ijabah. Nah, dalam arti kata yang lain, jika tidak ada guru yang boleh mengijazahkan, nah, jika ada yang boleh mengijazahkan, silakan. Itu kan? Karena sanad itu adalah ijabah. Okey. Jika tidak ada guru yang boleh mengijazahkan,
Berarti tidak ada mursyid yang boleh mengijazahkan. Maka teruskan bersalawat. Nah, itu pandangan. Kenapa? Karena Allah sudah mengijazahkan. Ya kan? Nah. Karena Allah SWT sudah mengijazahkan. Di mana Allah SWT mengijazahkan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 33 di atas sana. Dalam, ya kan? Surah Al-Ahzab ayat 33. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 33. Nah itu. Ya kan? Nah itu adalah ijazahnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Nah begitu. Nah kemudian kalau begitu kita tidak perlu lagi ijazah-ijazah apa? Jangan begitu. Ya, karena kita belajar sudah tentang sanad, tentang isnad, tentang musalsalah. Nah kita paham sudah kepentingan musalsalah itu. Hanya saja jika tidak ada guru mursyid. Nah itu. Jika ada, nah wajar, patut ya kita mengambil ijazah ataupun sanad daripadanya. Kenapa? Karena as-sanadu wal ijabatu. Karena sanad itu adalah ijabah. Ya. Terus berbeza dengan wirid lain yang baru boleh memberi manfaat jika mendapat ijazah yang sah dari seorang mursyid yang silsilahnya sambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah ini ada sedikit perbezaan dengan zikir-zikir yang lain yang bukan daripada salawat. Nah, yang bukan daripada salawat, nah itu menuntut seorang mursyid. Karena perlu kepada tuntunan, bimbingan, nah itu. Dengan bukan boleh main zikir saja, gitu kan? Nah kecuali apa-apa yang ma'ruf. Nah apa yang ma'ruf? Nah zikir lepas sembahyang itu 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Nah itu ma'ruf saja. Ya kan? Nah adapun untuk memberi manfaat yang lebih baik, nah menuntut kita ada ijazahnya juga, Pak. Paham kah? Sabda Nabi SAW, orang yang paling mulia bagiku adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Nah ini hadisnya Nabi SAW tentang salawat. Nah lagi hadis lain, barang siapa yang pada hari Jumaat membaca salawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka dosanya akan diampuni selama 80 tahun. Nah, ini pun hadis juga ya. Hadis ini meskipun dimaktubkan di dalam hadis-hadis fadail, ya, hadis fadail sampai-sampai makamnya diklasifikasikan sebagai dhaif, ya. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang banyak. Nah, kemudian seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami mau bersalawat kepadamu untuk kami mendapat keampunan dosa 80 tahun itu?" Nah, baginda Nabi pun mengajarkannya. Nah, inilah salawatnya. Walid baca ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, itu doa, itu salawatnya. Ya, berdasarkan kepada hadis. Sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hadis ini, nah Rasulullah menjawabnya. Jadi salawatnya bunyi begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallimka. Nah itu. Jadi hafal ya. Nah aku jazahkan kepada kalian ya. Terima apa? Nah, jadi itu dibaca pada hari Jumaat. Ya, waktu bacaannya adalah selepas daripada solat Jumaat. Bermula selepas daripada solat Jumaat. Sebelum maghrib perlu khatam 100 kali. Ya, 100 kali salawat itu. Nah itu boleh terima secara ijazah ya. Nah kalau kau mau baca 3.000 kali, 3 juta kali itu terserah kau saja. Dengan yang boleh terima secara ijazah, nah itu. Jadi baca saja selepas orang solat Jumaat. Nah kami perempuan mau solat Jumaat macam mana Walid? Nah tahu sudah perempuan tidak perlu solat Jumaat, tidak solat Jumaat. Kau lepas orang sembahyang zuhur kau wirid saja kan? Nah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabi ummi wa ala... Nah, begitu saja. Nah 100. Paham kan Pak? Sambil kau jaga kambing itu pun boleh bah. Ini jaga kambing saja kau sembang kisah. Tuhau kau sembang kisah. Belacan.
Kan? Aku kata saja Faz. Kan? Okey. Kemudian lanjut. Hadis lain. Oh, ini hadis ni panjang ni. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah memberinya rahmat 10 kali. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku sebanyak 10 kali, maka Allah memberinya rahmat 100 kali. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka Allah memberinya rahmat 1000 kali. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku sebanyak 1000 kali, maka Allah mengharamkan jasadnya. Perhatikan ya, walaupun hadis ini fadail saja, ya, tidak sampai kepada hadis-hadis muhkamat. Nah, tetapi tersebut di sana. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku sebanyak 1000 kali. Nah, kalau ditanya, apa dalilnya orang-orang sufi bersalawat kepada Nabi SAW 1000 kali, 10.000 kali, 20.000 kali. Nah, inilah sebahagian daripada dalilnya. Ya kan? Nah, orang-orang Wahabi itu dia bercanggah saja. Kononnya, ajaran sufi ini mengarut, memaksa-maksa, menekan-nekan, luar daripada keredaan dan sebagainya. Itu komennya daripada orang-orang Wahabi. Mereka seolah-olah macam tidak suka saja. Ya, kita mau zikir 1000 kali ke, 20.000 kali ke, 10.000 kali ke, selawat itu hak kita kan. Nah, mereka menganggap itu sebagai sebagai menekan-nekan. Nah, gitu. Okey. Nah, ini bunyinya. Barang siapa membaca selawat kepadaku sebanyak 1000 kali, maka Allah mengharamkan jasadnya. Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Yang haram masuk neraka. Allah, Masya Allah. Saat naza artinya sakaratul maut itu kan. Hatinya akan ditetapkan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Hatinya akan ditetapkan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Saat ditanya di akhirat kelak, lisannya akan mampu mengucapkan kalimat tauhid dan akan dimasukkan ke syurga. Salawat yang dia baca kelak di hari kiamat akan berubah menjadi cahaya yang menyinarinya di saat berjalan melewati siratal mustaqim sejauh perjalanan 500 tahun. Setiap bacaan salawatnya akan diberi imbalan sebuah gedung di syurga. Nah, ini hadis Nabi SAW. Pemaknaan daripada hadis Nabi SAW. Hanya sahaja hadis ini tidak sampai ataupun tidak boleh dijadikan hadis muhkamat. Nah, itu saja. Ingat ya. Nah, jangan kau baca hadis ini dalam berhujah dengan orang. Tidak boleh. Nah, hadis ini setakat itu saja. Kalau kau jadikan hadis ini sebagai muhkamat, nanti masalah banyak. Nah, orang itu dia tidak solat. Solat tidak, puasa tidak, apa pun tidak. Tapi dia punya selawat begini. Nah, kau mau buat apa? Nampaklah. Nah, sebab itu hadis ini tidak boleh, hadis seperti ini tidak boleh disabitkan sebagai muhkamat. Dan tidak boleh dijadikan sebagai sumber hujah. Jelas ya? Nah, itu. Datang kau miri aku walaupun aku tidak solat. Kau tengok aku mabuk-mabuk begitu. Minum saja. Tapi aku punya selawat 10.000 sehari. Kau tahukah miri? Kau tidak mau bersuamikan aku, Fas, dia bilang. Dia tanya kau. Kenapa kau tidak mau bersuamikan aku? Kau tidak solat. Aku walaupun tidak solat, tapi selawatku 20.000 satu hari. Kau tahu ke, Fas? Aku dijanji syurga sudah. Nah, kau mau cakap apa? Kau bilang kau tahu dari mana? Ni hadisnya. Dia pun keluarkan hadis. Qala Rasulullah SAW, man salla alayya alfan. Nah, dia baca kau hadis itu. Kau pun balik-balik cari jumpa apa hadisnya. Oh, betul, Pak. Nah, bagus, Pak. Nanti kalau dia masuk surga, aku boleh tumpang dia, Pak. Nah, kau pun menikah dengan dia. Kan tu itu. Faham tak? Okey. Keutamaan membaca salawat sudah sangat masyhur. Ya. Ini sangat masyhur sudah. Dah tambah sekarang ini macam-macam orang. Orang itu mengijazahkan salawat. Orang ini mengijazahkan salawat. Datang para habib dari Yaman, daripada Indonesia pun mengijazah. Kerja mengijazahkan salawat saja sekarang. Sampai-sampai tidak tersalawat kita sudah. Kan? Kerjanya mengijazahkan salawat. Nah, ustaz-ustaz kita pun mengijazahkan salawat. Kan? Jadi sampai-sampai orang tidak belajar lagi hal-hal apa ya? Hal-hal mendirikan agama, menyempurnakan agama, meneguhkan agama, orang tidak belajar sudah. Orang sibuk belajar selawat saja. Kan?
Oh, ini salawat ini, itu salawat itu, ini salawat ini salawat itu. Nah, kenapa sekarang hal ini timbul? Kenapa dulu tidak? Nah, perhatikan ya. Ulama dulu lebih mementingkan yang Walid cakap tadi. Membina agama, mengukuhkan agama. Itu lebih penting. Faham tak? Anda datang ulama sekarang, dia melihat itu seolah tidak penting. Salawat itu lebih penting. Nah, kita pun tidak menafikan bahawa salawat itu penting. Apalagi kita belajar, salawat itu adalah tanda kita mengazamkan, memuliakan Nabi kita SAW. Dan Nabi itu adalah agama. Betul kan? Nabi adalah agama. Nabi adalah wasilahnya kita dengan Allah SWT. Nah, dari sudut itu. Tapi kepentingannya tetap agama. Betul? Nah, itu. Jadi kau bersalawat kepada Nabi, kau tidak peduli kepada agama macam mana, mana boleh begitu, kan? Nah, tetap saja kita ini bertanggungjawab terhadap agama. Faham ini? Nah, ada satu cerita, Pak. Nah, aku cerita saja. Ini malam ini tidak ada. Malam ini kita panjang sikit tidak apa, Pak, manfaatnya, tahukah? Nah, ada satu cerita diceritakan oleh seseorang. Manfaatnya cerita ini adalah kita pergi minta kerja di satu tempat. Katakan, Mizi, kau pergi minta kerja di satu tempat. Di rumah seorang kaya. Gitu kan? Nah, kau minta dia kerja, dia pun kasih kau kerja. Kerja kau adalah sapu sampah, mop lantai, buang sampah, bakar sampah. Apa lagi? Nah, terkait sampah-sampah saja. Begitu kan? Cuci pinggan mangkuk kah begitu. Misalnya. Kan? Nah, satu hari kau pun pergi kerja macam biasa, Pak. Memang kau punya kerja sharp, bagus. Kau punya kerja, lima kerja yang dia kasih kau semua, kau buat memang bagus, Pak. Kan? Dia pun tidak ada di rumah, dia keluar negara, bukan keluar negara, dia keluar, Pak. Dia tinggal anaknya di rumah. Satu hari dia keluar, tinggal anaknya di rumah. Okey? Nah, kau satu hari dia tinggal anaknya di rumah, anaknya turun tangga pergi main kolam, anaknya umur 3 tahun saja. Pergi main kolam mandi, kolam renang, jatuh dia lemas. Kau pun nampak apa dia jatuh? Kau nampak dia jatuh? Lepas dia jatuh, dia minta tolong, tolong, kau pun nampak, Pak. Tapi kau tetap menjalankan kerja kau saja, basuh pinggan. Cuci itu, cuci ini. Tidak peduli, Pak. Kan? Nah, sampai-sampai budak itu mati, Pak. Nah, kau terus saja, lepas cuci pinggan, sambil sampah, pergi bakar sampah, macam tidak ada apa, Pak. Nah, tuan rumah balik-balik tengok cari anaknya, tidak ada, Pak. Tiba-tiba dari atas, tingkat atas, dia nampak anaknya mati di dalam kolam. Timbul dia. Dia pun berlari ke kolam, Pak. Menangis-nangis, dia ambil anaknya mati. Nah, dia tanya kau, Mizi, kau tidak nampakkah budak ini turun pergi kolam? Nampak? Kau tidak nampakkah dia lemas? Nampak? Dia ada minta tolong? Ya, dia minta tolong. Kenapa kau tidak tolong? Saya punya kerja 5 perkara saja. Kau cakap dengan kau punya toke itu kan. Saya punya kerja 5 saja. Faham tak? Nah, saya tidak diberikan kerja untuk menjaga anak tuan. Anak tuan mau lemas kah, mau mati kah, saya tidak. Agak-agak apa tuan itu akan kasih kau? Mizi? Andaian saja kan, kita andaian saja. Agak tuan itu akan kasih kau apa? Nah, Walid, simple-simple. Berhenti terus lah kan. Nah, ambil kau punya gaji, berhentilah. Nah, begitu saja. Berarti Tuhan itu akan menolak kau, membuang kau, gitu kan? Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau melihat agama ini hanya sembahyang, puasa, mengucap 2 kalimat syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Yang lain-lain itu tidak tersabit agama, mengajar manusia, mendidik manusia, membawa manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan agama. Nah, sama saja kiasnya dengan cerita tadi, tahu tak? Allah akan membuangmu. Allah akan menolakmu. Allah tidak akan menerima. Nah, itu. Sebab itu peranan besar kita adalah dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ayat-ayat tentang itu banyak. Dan itulah kerja Nabi. Nabi wafat, itulah kerja kita. Faham tak? Faham tak rantau? Jadi, kita jangan sewenang-wenangnya. Kan? Kau mau mengajak orang kepada Allah macam mana jika kau tidak peduli kepada ilmu, tidak faham ilmu dan sebagainya. Itu. Ya, sebab itu pada bila-bila keadaan pun kepentingan ilmu lebih tidak boleh diatasi sekalipun dengan salawat.
salawat orang jahil. Walid tidak menafikan kebajikannya, Walid tidak menafikan pahalanya, tidak sama sekali. Allah memberi pahala, Allah memberikan kebajikan. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita bersalawat. Tapi dari sudut kepentingan, paham enggak? Nah itu. Walid melihat ada 2-3 kritis sudah. Ulama Patani, ada yang mula kritik sudah. Kan? Kemudian ulama-ulama kita di Malaysia kita pun ada mula sedar sudah. Ya, mula kritik sudah tentang sibuknya kita dengan salawat, tidak peduli kita majlis ilmu. Mula kritik sudah. Dulu Walid sorang-sorang, Walid fikir apa punya dia orang ni, kan? Sekarang nampak sudah. Okey. Jadi balik kita kepada hal keutamaan selawat sangat sudah masyhur. Sudah sangat masyhur. Maka hendaknya seorang mukmin memperbanyak membaca selawat, terutama pada hari dan malam Jumaat. Nah, ini nasihat daripada ulama ya. Nah, jadi kalau kita ada kesempatan hari Jumaat, malam Jumaat, hari Jumaat, banyakkan selawat. Nah, tinggal lagi kita bertemu dengan mengaji. Nah, kena mengaji dulu, Pak. Begitu kan? Nah, selawat itu nombor 2 saja. Faham kan? Secara bahasa, Nabi adalah orang yang ahli menyampaikan nasihat-nasihat yang bersumber dari Allah SWT. Sedang secara istilah, Nabi adalah seorang lelaki merdeka, keturunan Nabi Adam AS, berarti manusia, berarti bangsa manusia, yang tidak memiliki sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ini ta'rif ya, ta'rif Nabi. Ya. Ta'rif ataupun definisinya Nabi. Jadi katanya secara bahasa, Nabi adalah orang yang ahli menyampaikan nasihat-nasihat yang bersumber dari Allah SWT. Ini Nabi dan Rasul sebenarnya. Sedangkan secara istilah ya, Nabi dan Rasul adalah seorang lelaki merdeka, keturunan Nabi Adam AS, yang tidak memiliki sesuatu, ai sifat. Berarti dia tidak memiliki sifat yang dibenci oleh manusia. Nabi tidak ada sifat yang dibenci. Betulkah? Itu orang-orang benci Nabi? Nah, orang benci bukan benci, tapi dengki. Berbeza ya. Ya. Benci dengan dengki berbeza. Abu Jahal, Abu Lahab, nah mereka-mereka yang sewaktu dengan Abu Jahal dan Abu Lahab ketika itu bukan benci kepada Nabi. Bahkan mereka lah yang memberi gelar Al-Amin kepada Nabi, betul? Ya, gelar Al-Amin, Muhammad Al-Amin, itu diberi oleh Abu Jahal. Diberi oleh, siapa namanya? Ada seorang lagi. Namanya bermula dengan huruf M, huruf Mim. Nah, itu apa dia sebagai kepala ketika itu. Pemuka Makkah ketika itu. Siapa namanya? Lupa sudah. Nah, dialah yang menguasai Darun Nadwah. Tidak ingat namanya. Dialah yang menguasai Darun Nadwah. Kepala di Darun Nadwah. Nah, dialah yang menyetujui apabila dilontarkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal mencadangkan kita kasih gelar kepada Muhammad itu sebagai Al-Amin. Bagus dia. Begini. Dia Abu Jahal mencadangkan. Keputusannya ada kepada si orang ini yang boleh sebut namanya tidak ingat itu. Nah, akhirnya sebulat suara Darun Nadwah menyetujui gelar Al-Amin diberikan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti mereka menyetujui Nabi. Ya kan? Tetapi kenapa mereka menentang Nabi? Nah, dengki, Pak. Kalau agama Muhammad diterima, nanti semua orang ikut Muhammad. Kita mau duduk di mana? Kita menteri, kita perdana menteri, kita timbalan perdana menteri. Kita begitu, kita begini. Paham enggak? Nah, kalau semua orang ikut Muhammad, ni kita nanti mau duduk di mana? Nah, itu kedengkiannya yang menyebabkan mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, adapun benci, nah itu seperti Hindun. Ya. Hindun, nah itu dia benci Nabi. Sampai-sampai ada ayat khas bahwa Allah menurunkan tentang Hindun. Ya kan? Sampai-sampai ada ayat khas bahwa Allah menurunkan tentang Abi Lahab. Nah, itu orang-orang yang benci betul. Okey. Jadi jelas sudah. Yang kemudian lanjutan lagi ya. Yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nah, jika dia Nabi, menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, jika wahyu itu disampaikan kepada kaumnya, maka dinamakan Rasul. Nah, itu jelas sudah.
Ya, jika wahyu itu diperintahkan supaya disampaikan kepada kaum, nah itu dipanggil rasul. Berarti nabi, ada nabi yang bukan rasul, kan? Tapi setiap rasul adalah nabi. Ya, jadi pemaknaannya itu saling melengkap saja. Apabila wahyu yang diterima hanya berkaitan dengan dirinya sendiri, dinamakan nabi. Nah, itu pencerahan. Apabila wahyu diterima hanya berkaitan dengan kaumnya, tidak ada yang berkaitan dengan dirinya sendiri, maka dinamakan rasul. Apabila wahyu yang diterima berkaitan dengan dirinya sendiri dan juga berkaitan dengan kaumnya, dinamakan nabi sekaligus rasul. Maka pahamilah tiga hal ini. Nabi saja, rasul saja, dan nabi sekaligus. Nah, kita jarang belajar ya. Kita jarang belajar rasul saja. Kita jarang belajar. Ya, karena kita ahli sunnah wal jamaah lebih fokus kepada nabi saja atau nabi dan rasul. Nah, lebih fokus begitu. Okey. Menurut sebagian ulama, majoriti wahyu nubuwah, ya, majoriti wahyu nubuwah, yakni kenabian lebih dulu dibanding wahyu risalah, yakni kerasulan. Nah, maksudnya apa? Wahyu tentang kenabian turun lebih dulu daripada wahyu tentang risalah ataupun kerasulan. Wahyu tentang risalah lazim disebut wahyu tentang kerasulan lazim disebut risalah. Ya, sebab itu dipanggil risalah nabi. Ya kan? Risalah berarti agama. Ya, risalah berarti ajaran yang diperintahkan kepada nabi untuk disampaikan kepada umat. Itu disebut risalah. Nabi pembawa risalah gitu. Yang kesimpulannya risalah itu disebut agama. Ini definisi semuanya. Ya, menurut sebagian ulama majoriti wahyu nubuwah, wahyu tentang wahyu terkait dengan nabi saja. Lebih dulu dibanding wahyu risalah. Berarti memang betul kan? Ketika dia nabi, dia menerima wahyu untuk dirinya. Kemudian ketika usianya berapa? 40. Ketika usianya 40, barulah dia menerima wahyu-wahyu yang bersifat risalah, wahyu-wahyu yang bersifat agama. Nah, itu. Nabi Muhammad menerima wahyu nubuwah kenabian pada usia 40 tahun. Yakni saat turunnya surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Beliau menerima wahyu risalah kerasulan pada usia 43 tahun. Nah, ini faktanya. Nah, berarti pada usia 40 tahun dia menerima wahyu kenabian saja. Nah, pada usia 43 tahun, baru dia menerima wahyu kerasulan. Nah, ini kita perlu lihat ini, perlu kaji ini nanti. Jadi katanya beliau baru menerima wahyu risalah, yakni kerasulan pada usia 43 tahun, yakni saat turunnya surah Al-Muddathir. Ini berdasarkan kepada fakta ayat Al-Quran, kan? Surah Al-Muddathir itu, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur ila akhir ayat. Panjang surahnya. Ya kan? Nah, turunnya surah ayat itu, surah Al-Muddathir. Nah, ayat Al-Mudassir itu terkait dengan teguran kepada Nabi SAW. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang sedang berselimut. Qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Nah, itu perintah Allah SWT kepada Nabi supaya menyampaikan risalah. Jadi, para ahli tafsir mengatakan umur 43 tahun. Nah, turun ayat ini kepada Nabi SAW. Nah, kemudian pendapat lain menyatakan bahawa Nabi diangkat menjadi Rasul saat berusia 40 tahun. Nah, berarti ini khilaf. Ya kan? Itu pendapat yang lain mengatakan Nabi diangkat menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Itu pendapat yang paling umum yang diketahui oleh kita. Ada pula yang berpendapat bahawa Nabi menerima wahyu nubuwah, ya, kenabian saat berusia 30 tahun. Saat dia berusia 30 tahun, dia menerima wahyu kenabian. Dan menerima wahyu risalah, yakni kerasulan saat berusia 40 tahun. Ini adalah pendapat yang paling umum. Ya, sebagian lain mengatakan ini adalah pendapat majoriti. Nah, itulah yang kita pegang sekarang. 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Berarti sebelum umur 40 tahun, dia menerima risalah, menerima wahyu kenabian.
Ada yang berpendapat bahawa sejak dilahirkan oleh sang ibu, beliau sudah menjadi nabi. Nah, ada juga pendapat itu. Dilahirkan oleh ibu, nah dia menjadi nabi sudah. Sebab sabda Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda ya, kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i wat tin. Aku telah menjadi nabi saat Nabi Adam masih antara air dan tanah. Masya Allah. Ini mau dikaji macam mana ini? Nah, penjelasannya ada. Tapi itu ceritanya di alam roh. Kan? Nah, di alam roh itu Allah sudah ciptakan sudah. Muhammad bin Abdullah SAW. Rohnya kenabian. Nah, jadi nanti kita cerita panjang ya. Boleh berhenti di situ. Kemudian kata musannif, hal-hal yang boleh dan layak terjadi pada Nabi. Maqal, wallahu a'lam. Aku sakit perut bah. Berhenti itu. Jika tidak sakit perut, mau sampai 10:30 malam ini. Hah? Malam rajin mah. Nah, dia ada musim-musim juga itu. Musim rajin, musim malas, musim semangat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu ya. Nah, esok mengaji pagi macam biasa. Nah, ada soalan kah? Ada? Terus. Ya. Nah, itu salah satu faktor kenapa mengamalkan zikir perlu kepada seorang guru mursyid. Nah, itu salah satu faktor. Kenapa? Karena kita kena paham macam ni. Ketika kita mengamalkan zikir, ya, berarti kita sedang berusaha membersihkan rohaniah kita. Nah, itu tentang zikir ya. Ya, ada orang yang tidak pernah fikir itu. Jadi kalau dia tidak pernah fikir itu, berarti tidak berlaku pembersihan rohaniah itu. Ya kan? Nah, ada orang yang dia zikirlah. Dia bukan dia tahu implikasi apa-apa, dia tidak tahu. Berarti kaifiatnya dia tidak tahu. Sedangkan ahli ilmu yang kita dah sebut, zikir pun kena ada ilmu. Berarti ahli ilmu dia tahu kenapa dia sebut subhanallah, kenapa dia sebut alhamdulillah, kenapa dia sebut Allahu Akbar. Dia tahu. Jelas ya? Nah, jadi berdasarkan kepada fakta itu, maka implikasi terhadap zikir itu tetap ada. Ya. Jadi apa implikasinya? Kita sebut sudah tadi. Implikasinya adalah membersihkan rohaniah kita. Nah, ketika rohaniah kita itu sedang melalui proses pembersihan, nah disitulah ada musuh-musuh kepada rohaniah. Ya kan? Jadi apa musuh-musuh rohaniah? Pertama iblis, kedua syaitan yang telah di badan kita, di mana nafsu kita mengepalainya ketika itu. Nah, mereka inilah yang akan merosakkan rohaniah kita. Kan? Sedaya upaya. Bahkan mungkin mereka akan bersekongkol dengan jin-jin yang jahat, yang dah jadi iblis, yang jadi syaitan jin misalnya. Mereka bersekongkol. Nah, itu keadaan-keadaan yang boleh jadi. Sebab itu ada orang yang zikir, tiba-tiba dia jadi isin. Jadi macam gila dan sebagainya. Ini adalah faktor-faktor tu lah. Faktor-faktor terganggu, gangguan, atau apa saja istilah yang kita nak sebut. Jadi sebab itu perlu kepada mursyid. Antara lain perlu kepada mursyid. Kenapa? Kerana mursyid akan melihat kemampuan, nak tingkatkan atau nak rendahkan, kan? Sesuai, tak sesuai, macam itu kan? Seperti seorang isteri dengan seorang anak melihat pakaian yang kotor. Mesti ada beza. Isteri atau kita sendiri melihat pakaian yang kotor, ini perlu direndam. Misalnya, dengan sabun, dengan apa. Seorang anak, dia melihat pakaian kotor, dia pernah mana fikir rendam ke apa, dia fikir basuh ya. Taruh air, selesai. Betul? Nah, itu perbezaannya. Guru mursyid akan melihat, oh, kau punya rohaniah perlu di kelorok, pakai beruih temaga. Mungkin dia melihat begitu. Kan? Kita mana kita tahu. Itu contoh. Jadi disitulah kemungkinan ada kemudaratan. Bukan sebab zikir, tapi sebab berlaku pembersihan rohaniah dan di sana ada ancaman-ancaman lain. Boleh faham tak? Sebab itu terkait dengan zikir, apalagi ilmu hikmat. Kan?
Apalagi ilmu hikmat yang mana ilmu hikmat dia cabang daripada kerohanian. Oh, lagi-lagi kena perhati. Lagi-lagi kena perhati dan kena berhati-hati. Tu. Okey. Apa lagi? Okey. Mungkinlah. Mungkinlah. Dan kita menyetujui itu. Bukanlah bermakna kata kita bantah. Seperti mana kita sebut tadi, kan? Banyak orang menonjolkan program selawat semua. Dan kita bukan kata itu salah, kita tak bantah. Kan? Cuma kita mengatakan kalau itu yang kita tunjulkan, sedangkan majlis ilmu apa semua ni semakin padam, semakin gelap. Itu yang kita kritik. Kita kritik yang tu. Dan kita tidak menafikan macam disebutkan tadi oleh Cik Puan tadi ni. Cik Puan ni kan? Puan Sri. Kan? Bahawa selawat ini mungkin talian hayat kata tadi. Kan? Mudah-mudahan dengan mereka berselawat ni dia ada kesedaran. Itu satu hal yang boleh diterima lah. Tak ada hal pun. Tapi tetap saja orang yang bercakap tentang selawat, mengijazahkan selawat dan sebagainya, menuntun orang supaya balik kepada ilmu. Tetap kena macam tu. Itu satu bentuk pendekatan. Dia tak boleh terhenti setakat selawat saja. Kalau terhenti setakat selawat saja, sedang mereka tidak dituntun kepada ilmu, terjadi dah Indonesia. Terjadi banyak dah. Lepas selawat, dangdut. Tadi satu video kita tengok. Mula selawatan, dia pun selawat. Habis selawat semua, turun yang sebab selawat ni, naik perempuan pula, dangdut. Walaupun lagu yang dilontarkan, dinyanyikan itu, lagu selawat juga. Kan? Lagu dakwah, tapi dangdut. Diamnya golek tak-tak. Pak lebay duduk bawah. Inilah yang akan dibimbangi ya. Kerana mereka teruja dengan selawat, tetapi mereka jahil ilmunya. Itu. Sebab itu dalam hal ini, nak selawat silakan. Tapi bagi ada ilmu. Bagi ada pengetahuan. Ya, sekalipun tentang selawat itu. Macam itu. Clear? Kena jawab bagi clear. Sekali kritik di rumah. Di rumah duk berdebat pula. Pum-pam. Kita pun mujung ada orang berdebat. Kita pun akai jadi cerdik sikit. Kalau banyak orang berdebat lagi bagus kan? Mari. Alhamdulillah. Habis. Ada soalan lain? Tidak lah. Kau ada soalan Tul? Kau Mimi? Kau mentang-mentang kau mau pulang macam tidak mau sembang saja dengan Kubah. Kau mau pulang juga Jul? Kau sabar Jul. Kau ini jantan. Biar si Yusri saja seorang sudah apa. Dia mau jadi perempuan tahu tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.